Oh, shalom. Ya, shalom, shalom, Pak. Suara saya dengar? Dengar suara saya? Kedengaran, Pak, jelas. Oke, terima kasih. Terima Shalom. kasih Mbak Rosi, puji-pujiannya Pak Rosi. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Pada pagi yang indah ini kami juga bisa menikmati istirahat malam. Di tengah-tengah kelelahan kami masih bisa bangun pagi juga dengan baik. Dan kami sebentar akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan, kami berdoa secara khusus biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Supaya kami betul-betul memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sangat serius. Dan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, bukan daripada otak kami, tapi betul-betul berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, Tuhan, pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus juga menjamah mereka masing-masing satu pribadi lepas pribadi, sehingga mereka membuka hati dan pikirannya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Berkati Tuhan Zoom ini, Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, kuasai internetnya, kuasai listriknya, semua yang terlibat di dalam Zoom ini Engkau kuasai semuanya, sehingga pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, di akhir, ibadah juga berjalan dengan baik. Tuhan berfirman kepada hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, mari kita buka dalam kitab Roma 8, saudara. Ayat 13, saudara. Hanya satu ayat, saudara. Roma 8, ayat 13. Saya bacakan sendiri. Jadi saudara-saudara, sebab itu, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, saudara. Saudara, ayat itu cukup singkat, saudara. Ayat 8 sampai ayat 8:13. Dan saya memberi ayat ini saja tidak sengaja. Kemarin Pak Dr. Saud juga memberitakan firman Tuhan di dalam pokok Roma 8:13-14. Sehingga pada waktu saya minta Bu Ria untuk memberi, karena saya tidak hadir kemarin di luar kota, sehingga saya minta rekaman khotbah daripada Dr. Saud, apakah sama khotbah saya dengan kemarin. Ternyata tidak, saudara. Saya memandang saya akan rubah, saudara, karena ayatnya juga sama. Saudara, di dalam bahasa teologi yang saya kasihkan satu flyer itu mortification. Mortification itu artinya bagaimana mematikan keinginan-keinginan tubuh, atau dalam istilahnya bagaimana kita akan mematikan keinginan-keinginan daging, saudara. Itu yang maksudnya, saudara, mortification. Saudara, saya akan membahas 4 hal dalam hal ini secara singkat, saudara. Adalah what, who, why, and how. What itu apa yang dimaksud dengan mortification itu apa? Saya jelaskan secara singkat. Who, siapa yang melakukan mortification? Siapa yang harus melakukan untuk mematikan daging? Why? Mengapa? Mengapa kita sampai mematikan daging sebagai anak Tuhan? Itu ketiga. Yang keempat, yang terakhir, how? Bagaimana cara mengatasi untuk mematikan daging? Yang terakhir adalah kesimpulan khotbah yang saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita masuk dalam satu khotbah dengan pendahuluan dulu, baru kita masuk dalam inti khotbahnya nanti. Saudara, kalau membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, saudara bisa baca sendiri, saya catat. Kisah Rasul 2 1 sampai 13 itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus terjadilah hari Pentakosta. Itu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saudara, pada waktu itu, saudara, Roh Kudus itu hanya diberikan pada orang-orang tertentu, saudara. Misalnya seperti nabi-nabi pada waktu bernubuat, ada Roh Kudus dalam diri mereka, tapi tidak sembarangan orang terima Roh Kudus, saudara. Tapi pada waktu sejak hari Pentakosta itu terjadi, saudara,
Roh Kudus diberikan, perhatikan, pada waktu sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan pada orang-orang tertentu, misalnya Nabi. Saudara. Tapi sejak hari Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan pada semua orang. Yang saya maksud semua orang itu bukan seadanya orang, saudara. Semua orang yang percaya, saudara. Itu harus digaris bawah, saudara. Bukan sembarangan orang diberikan Roh Kudus. Hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, saya punya dasar kitab suci, bagaimana saya akan bicara bahwa Roh Kudus diberikan hanya pada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, saudara catat sendiri. Efesus 1 ayat 13, saudara. Dua ayat yang cukup jelas, banyak ayat, saya ngambil cuma dua ayat, bagaimana Roh Kudus diberikan pada orang yang percaya. Demikian juga dengan penebusan Yesus, saudara. Penebusan Yesus di kayu salib, saudara. Puncaknya dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saudara dan saya, yang sebetulnya masuk pada jurang neraka dengan pengorbanan dengan darah yang mahal. Dia menebus dosa saya. Juga pada semua orang yang percaya. Saudara. Tuhan tidak akan menebus orang-orang yang tidak pernah percaya. Saudara. Percuma, ngapain, istilah Jakarta yang ngapain Tuhan Yesus menebus orang yang tidak percaya. Saudara. Hanya orang yang percaya Tuhan tebus dosanya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu istilahnya. Saudara. Sehingga seperti banyak ayat saya katakan, seperti dalam istilah teologi reform adalah limited atonement. Itu penebusan yang terbatas. Penebusan bukan untuk semua orang, tapi untuk semua orang yang percaya. Hanya orang yang percaya Tuhan menebus dosa mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Fungsi Roh Kudus itu apa? Ini ada kaitannya nanti kita membaca dalam isi khotbah. Fungsi Roh Kudus itu adalah ada satu sanctification. Bahwa itu betul-betul membawa kita pada satu peningkatan secara etika makin lama makin sempurna. Saudara. Seperti Tuhan Yesus. Itu fungsi Roh Kudus. Ini harus terjadi pada orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Saudara. Jadi hanya iman yang percaya pada Tuhan Yesus saudara diselamatkan. Tetapi bukti daripada keselamatan itu pasti dan harus ada satu sanctification. Ada satu peningkatan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ada satu peningkatan ke atas, bukan ke bawah. Dan kalau saudara jadi anak Tuhan yang tidak ada peningkatan, saya yakin saudara bukan anak Tuhan. Anak Tuhan sejati dibuktikan dengan satu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam istilah kasarnya mematikan keinginan-keinginan daging yang saya bahas. Mortification. Itulah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Memang secara de jure-nya kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, bahwa kita itu anak-anak kudus, dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita ada pengampunan dosa, dibenarkan secara de jure. Tapi secara de facto-nya, saudara. Sekarang saya, pada waktu saya umur 35, saya bertobat, saudara. Betul-betul terima pada Tuhan Yesus, saudara. Sekarang saya sudah umur 60, saudara. Selama 35 tahun itu apakah saya tidak pernah berbuat dosa? Saudara? Banyak sekali dosa saya. Saudara. Itu yang saya maksud. Saudara. Setelah de jure-nya, saya dulu anak setan yang tidak mengenal Tuhan. Begitu saya percaya ada kelahiran baru, kita mengikut Tuhan Yesus. Setelah de jure-nya kita dibalik sama Tuhan. Kita bukan lagi menjadi anak setan, tapi menjadi anak Tuhan, anak Allah. Tetapi setelah faktanya, selama saya hidup 35 tahun sampai 60 tahun, saya jatuh bangun dalam dosa. Secara sungguh-sungguh, secara fair saya berkata. Tidak perlu ditutup-tutup itu. Jatuh bangun dalam dosa itu ada dalam diri saya. Tapi bukan hidup dalam dosa. Anak Tuhan bisa jatuh bangun, tapi anak Tuhan tidak bisa hidup. Yang saya jelaskan berkali-kali bedanya antara jatuh dan hidup, saya akan membahas satu seminar sendiri. Setelah itu anak Tuhan, secara de facto, kita semua tentu pernah merasakan adanya dosa-dosa tertentu. Fair, saudara. Saya katakan, nggak usah disimpan-simpan itu. Seorang hamba Tuhan yang serius, yang jujur, memberitakan kebenaran firman itu ada dua sisi. Ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Sehingga kita pada memberitakan firman Tuhan, ini loh, baiknya kita anak jujurnya, kita sebagai anak Tuhan. Tetapi faktanya kita masih berdosa. Dan bagaimana caranya mematikan dosa, maka itu kita perlu membahas mortification. Ada dosa-dosa tertentu yang terus melekat pada diri saudara dan saya. Dan di dalam dosa itu seringkali jatuh bangun mengatasi. Kadang-kadang kita punya frustasi yang luar biasa untuk menghadapi itu. Saudara, saya sebelum jadi anak Tuhan, saya mesti ada punya kelemahan-kelemahan tertentu. Saudara. Setiap manusia di Zoom ini, saudara, ada banyak kelemahan-kelemahan
dengan menurut pribadi masing-masing. Kelemahan saya dengan Pak Surbakti, dengan Pak Charles beda, saudara. Mungkin Pak Charles kuat dalam ini, lemah dalam hal itu. Saya juga kuat dalam hal ini, lemah dalam hal itu, saudara. Itu maksudnya, dan itu mengatasi kelemahan-kelemahan saya ini, saudara. Seringkali frustasi, itu. Berkali-kali saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi dosa. Seringkali saya jatuh bangun. Dan itu saya harus beritakan, saudara, apa adanya, saudara. Saya tidak pernah malu mengatakan saya jatuh bangun, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Dan itu ada dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan coba kita lihat, kita membahas bukan secara sembarangan. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8. Satu ayat yang mengatakan. Coba Bu Kristina bisa membacakan ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 8. Coba satu ayat yang saya minta baca, setelah itu tidak akan baca lagi. 1 Yohanes 1 ayat 8, saya buktikan bahwa pada saudara bahwa kita ini masih berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Bu Kristina. Baik, saya. Atau Ibu Kristina Limbong yang dimaksud? Terserah, siapa yang bisa membacakan supaya cepat bisa kontrol. Baik, saya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, itu. Kita sebenarnya berdosa, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Pada satu dosa yang tidak bisa hidup. Saudara. Makanya itu, saudara, kita bahas hari ini bagaimana kita akan membahas masalah mortification secara lebih lengkap, saudara. Bagaimana kita akan berusaha untuk mematikan daging itu. Itu sebagai anak Tuhan sejati. So. Tapi faktanya memang kita nggak bisa lepas pada dosa. So. Bukan berarti kita berdosa, tidak. Lain kita bisa jatuh dengan kita menjatuhkan diri lain, beda. So. Jangan diartikan secara ekstrim. So. Oh kalau gitu so, Pak Liman yang menjatuhkan dosa, enggak. Ada satu kelemahan-kelemahan tertentu yang sudah sulit untuk melakukan perbaikan. Tapi itu harus berjuang. So. Maka itu hari ini, saudara, saya akan membahas mortification. Yang pertama, saudara, supaya cepat, saudara, waktunya mepet. Saudara. Apa arti mortification? Itu yang supaya saudara lebih jelas dulu. Yang saya jelaskan di permulaan khotbah. Arti pada mortification itu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh dalam Roma 8 ayat 13. Saudara. Apa yang dimaksud tubuh saudara, dalam ayat 13b? Saudara. Sama artinya dengan daging. Saudara. Berarti kita mematikan manusia lama karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara. Itu arti mortification. Mematikan perbuatan daging istilah kasarnya. Tuh. Yang kedua, tuh, mematikan itu modifier tidak berarti kita tutupi dosa. Tuh. Mematikan daging itu bukan berarti kita tutupi dosa supaya kita menjadi anak Tuhan punya jaga image. Saya ini orang hebat, orang baik, tidak berarti begitu. Tuh. Dan juga tidak berpura-pura saleh. Tuh. Seorang pendeta beratu berkhotbah itu rasanya salehnya luar biasa, tidak ada kesalahan. Tuh. Bukan itu yang saya maksud. Tuh. Soal pendeta jaga image dengan jemaatnya soal tidak pernah bersalah apapun juga itu hal yang tidak truth-nya luar biasa dan itu bukan maksud saya dengan mortification. Tetapi artinya membuang dosa, mematikan daging itu berarti membuang dosa semaksimal mungkin, menyalibkan tubuh atau menyalibkan manusia lama dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan secara lahiriah, tapi secara di dalam hati yang dalam, saudara. Bahwa kita kepingin untuk mematikan daging itu. Dengan sungguh-sungguh, saudara. Tapi bukan dengan pura-pura, saudara. Kalau kita jatuh pada dosa, kita fair pada Tuhan. Coba sama manusia, aku pernah jatuh. Nggak perlu malu, karena kita punya Tuhan Maha Pengampun. Dia mengampuni, bukan berarti kita dosa minta ampun, tidak. Bukan itu maksud saya. Kita betul-betul menghadapi seperti faktanya. Kita punya Allah yang hidup, saudara. Allah yang begitu baik, saudara. Di dalam Roma 6 ayat 6, saudara, manusia lama sudah disalibkan, itu maksud saya, dengan Kristus. Saudara. Dan Roma 6 ayat 3 sampai 5, ada satu kelahiran baru. Saudara. Kelahiran baru itu membentuk manusia baru. Dan manusia baru harus ada perubahan saudara, yang baik, dan harus ditingkatkan dengan kesempurnaan. Saudara. Pada waktu kita sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, kita menjadi manusia baru, mau tidak mau kita harus meninggalkan manusia lama. Mau tidak mau. Dan itu tidak boleh terjadi secara sembarangan. Kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi walaupun saya tahu bahwa kesempurnaan itu tidak pernah tercapai. Inilah paradoks. Kita sebagai anak Tuhan itu suruh Tuhan capailah kesempurnaan. Walaupun saya tahu kesempurnaan tidak pernah saya capai, tapi itu tujuan hidup kita adalah kesempurnaan. Walaupun kita jatuh bangun
tapi menuju ke atas. Menuju ke atas. Menuju kesempurnaan. Walaupun saya tahu, sampai kapanpun saya tidak pernah mencapai kesempurnaan. Baru saya mati, baru mencapai kesempurnaan. Setelah kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi selama hidup, tidak ada satu orang pun sempurna di dunia ini. Siapapun kecuali Yesus Kristus. Tokoh-tokoh Alkitab manapun sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang hebat sekalipun tidak pernah mencapai kesempurnaan. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk sempurna. Dua-dua diajarkan. Tidak boleh kita harus sempurna, kita kudus, kita berkenan, kita harus berbuat ini, berbuat. Tapi faktanya nggak bisa. Dan kita tinggal Tuhan menyodorkan satu firman Tuhan, ini loh kita kudus, kita berkenan, kita nggak boleh berbuat ini. Tapi lain pihak dia tidak memberitakan bahwa kita juga pernah jatuh bangun. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya beritakan dua-duanya. Sehingga saudara berusaha semaksimal mungkin dalam hidup saudara sampai akhir hayat saudara berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu maksud daripada motivasi. Yang kedua, saudara, siapa yang harus melakukan penyalipan daging, saudara? Saudara, siapa yang melakukan, itu adalah saudara dan saya. Yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, diharuskan melakukan, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kalau saudara tidak pernah mematikan perbuatan daging, saya pertama khotbah saya, saudara bukan anak Tuhan. Dan siapa yang melakukan perbuatan mematikan daging adalah saudara dan saya yang sudah percaya. Bagi orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengajarkan mortification atau matikan dengan daging. Tugas kita pada orang yang belum percaya adalah hanya menginjili, supaya orang itu percaya. Supaya orang itu percaya pada Tuhan Yesus, setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, barulah terjadi untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Seorang anak di luar Tuhan Kristus tidak boleh diajarkan bagaimana mematikan perbuatan daging. Hanya tugas kita menginjili. Karena perbuatan baik tidak punya andil sama sekali untuk masuk ke surga. Hanya iman yang masuk ke surga. Sehingga kita tidak boleh mengajarkan pada orang yang belum percaya siapa melakukan mortification ini. Karena betul-betul satu hal yang harus kita ajarkan hanya menginjili. Sebab itu yang kedua, yang ketiga. Mengapa sih kita harus melakukan pembunuhan daripada penyalipan daging? Mengapa sih kita harus mematikan keinginan daging itu? Mengapa? Saudara, ada beberapa hal alasan-alasan. Karena saudara tahu, saudara, dosa itu terus bekerja dalam diri saudara dan saya. Yang menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Saudara jangan pernah mimpi, saudara, setan tidak bekerja. Saudara. Justru saudara makin percaya pada Tuhan Yesus, setan makin bekerja dengan aktif pada diri saudara dan saya. Setan tidak pernah bekerja pada jalan lebar untuk menuju ke neraka. Setan pasti bekerja pada jalan yang sempit di mana orang itu mau menuju ke surga. Di situ setan bekerja luar biasa. Dan saudara dan saya termasuk orang-orang yang mau menuju ke surga dengan jalan sempit. Di situ setan pasti bekerja secara luar biasa dan secara licik. Oleh karena Tuhan, mengapa kita harus melakukan mematikan daging? Karena tahu setan itu bekerja luar biasa. Sehingga kita harus berjuang mematikan. Kita harus waspada. Dan tidak boleh diam untuk memerangi dosa. Sepanjang hidup saudara sampai mati, saudara harus memerangi dosa. Karena setan juga sampai mati kita juga diserang setan. Dan setan itu makhluk yang paling cerdik. Jangan main-main dengan setan. Jangan pernah meremehkan setan, tapi juga jangan pernah takut sama setan. Setan itu tahu titik-titik kelemahan saudara dan saya. Pada waktu setan memukul saudara dan saya, dia tidak memukul secara sembarangan. Dia tahu kelemahan Pak Lima ini apa. Kelemahan Pak Surbakti ini apa. Dia mukul secara sembarangan. Itulah setan. Sehingga kita perlu berjuang untuk mengatasi itu. Karena setan itu luar biasa liciknya. Dan betul-betul mau menjatuhkan kita. Jadi jangan remehkan dosa-dosa sekecil apapun. Jangan membuat setan itu diberikan tempat yang kecil. Misalnya kelemahan saya itu mengenai masalah cewek lah, bisa katakan gitu ya. Jangan sampai kita memberikan ruang sedikit pada setan. Enggak apa-apa Pak Liman, cuma lihat-lihat tok lah. Ada sekretarisnya cukup cantik. Enggak apa-apa, cuma makan siang. Setan itu satu demi satu akan meminta. Ruangan kecil makin lama makin besar. Kalau sudah besar sulit dipecahkan.
Maka saya katakan di Zoom ini, sebelum dosa itu menjadi besar, kita harus peka pada dosa-dosa kecil. Pak Liman coba lihat, enggak bisa dilihat, kita anak Tuhan. Pak Liman coba makan siang, enggak. Nah, itu terus kita counter. So. Kalau kita biarkan makan siang kan enggak apa-apa. Oh pergi ke mall orang dua, bukan istrinya. Oh enggak apa-apa, cuma sekedar jalan-jalan. Enggak apa-apa, amblas saudara. Dan ini terjadi pada pendeta, banyak pendeta yang saya alami. Pendeta saya juga mengalami seperti itu. Enggak apa-apa konseling sama seorang wanita sendirian. Saya sudah bilang, jangan pernah konseling dengan wanita sendirian. Oh sekedar konseling, enggak apa-apa, akhirnya konseling. Soalnya semua terjadi secara fakta. So. Maka hati-hati sama setan, hati-hati dengan dosa kecil-kecil. Jangan remehkan dosa itu. So. Dosa satu nyeret pada dosa yang lain. So. Maka sebelum dosa itu tersebar luas, saudara harus kuat untuk mematikan. Bilang enggak ya enggak. Suruh makan siang, enggak usah makan siang. Suruh pergi mau dua enggak. Bukan kalau bukan istrinya tidak boleh sembarangan pergi. Sehingga saudara menjadi kuat, saudara. Itu maksud setan. Cara kerja setan itu manis, saudara. Manis, enak, pahit akhirnya. Cara kerja Tuhan itu beda, saudara. Pahit, tapi akhirnya manis, saudara. Itu yang ke-1, saudara. Saudara, akibat dosa itu apa, saudara? Sehingga saudara harus perlu memerangi mengapa kita harus melakukan penyalipan daging, saudara. Dosa itu membuat doa kita tidak dijawab. Saudara. Di dalam Amsal 1 ayat 24-28 saudara baca sendiri. Dosa juga pelayanan kita tidak diberkati. Sum ini diadakan kalau pimpinannya tidak kudus, penuh dengan dosa, tidak mungkin akan berkembang. Saya yakin betul. Maka itu jaga pimpinan rohani, jangan main-main dengan pimpinan rohani. Jangan main-main dengan suatu kehidupan rohani yang baik. Karena dosa itu membuat pelayanan kita tidak diberkati. 1 Korintus 15 ayat 58. Maka kalau kita bekerja untuk Tuhan, mati-matian untuk bekerja Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Dosa juga mendapat hajaran Tuhan. Saudara kalau sudah berbuat dosa, memang Tuhan itu setia dan adil. Setia dalam arti dia mengampuni. Saudara. Tapi jangan lupa, bukan hanya mengampuni, tapi adil. Adil dalam arti apa? Dihajar ke anak Tuhan. Saudara kalau saya dipukul sama Pak Surbakti aja mungkin mata saya bengap, saya mungkin 1 minggu selesai. Tapi kalau dipukul Tuhan, saudara, waduh, luar biasanya. Saudara pada ada pengalaman, saya dipukul Tuhan itu sampai nangis habis-habisan. Siapa yang mau dipukul Tuhan? Itu dosa yang membuatkan kita dihajar oleh Tuhan mati-matian. Kalau dihajar sama manusia, paling-paling cuma ke dokter. Kalau dihajar sama Tuhan, saudara, sakitnya tuh sangat luar biasa. Dan itu harus dihindari. Dan dosa yang terakhir Efesus 4 ayat 30 itu mendukakan Roh Kudus. Sangat tidak enak, saudara. Itu yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana caranya melakukan penyalipan daging, saudara? Saudara, itu harus dilakukan melalui Roh Kudus. Harus melalui Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa kita tidak pernah mampu bisa melakukan mematikan keinginan daging. Tidak pernah mampu. Jika saya mampu bisa melakukan satu mematikan daging, itu karena pekerjaan Roh Kudus 100%. Sehingga pada waktu kita berbuat sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, tidak ada kesombongan rohani. Tidak satu pun andil dalam hidup saya untuk hal-hal yang baik. Pak Liman, bagaimana Pak Liman bisa berpikir bahwa perzinahan itu dosa? Saya bilang sama, bukan saya berpikir, karena Tuhan membuat pikiran saya bersih. So, itu saudara harus maklum, hanya pekerjaan Roh Kudus yang membuat saudara hidup dengan baik. Jangan pernah sombong, saya bisa ini. Dengan kekuatan saudara, tidak mungkin bisa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, setiap perbuatan apapun juga, saudara, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Sehingga saudara tidak ada apa-apanya. Jika berbuat sesuatu yang baik itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Mutlak itu kedaulatan Tuhan. Saya punya 2 orang teman pengusaha sama-sama sukses. Saudara. Saya katakan, kenapa kamu sukses? Yang satu bilang, saya punya direktur yang hebat. Saya punya pemasaran yang hebat. Saya punya pegawai yang hebat. Saya punya istri yang hebat. Semua hebat-hebat. Sombongnya luar biasa. Dia mengandalkan kemampuan. Yang satunya, kenapa kamu sukses? Dia bilang, saya tidak ada apa-apanya, Pak Imam. Jika saya sukses seperti ini, itu karena pekerjaan Tuhan. Mutlak pekerjaan Tuhan. Jika bukan Tuhan menolong perusahaan saya tidak mungkin mendirikan perusahaan yang besar ini. Setelah itulah kita, saudara. Pada waktu kita berbuat sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, sadar bahwa bukan kita yang berbuat baik, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita untuk bisa berbuat baik. Saudara.
Saudara jangan pernah meremehkan, saudara. Sekecil apapun, saudara. Betul-betul bagaimana caranya tergantung mutlak pada pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara perlu banyak berdoa, saudara. Saudara menyadari bahwa diri hamba saudara dan saya tidak pernah mampu. Sehingga saudara tergantung mutlak pada Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Itu sebagai anak Tuhan, saudara. Jangan tidak ada satu kesombongan. Oh, saya hebat, saya kudus, saya benar. Saya menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, saya berbuat sesuatu yang baik. Saudara jangan pernah bermimpi, saudara. Kalau saya berbuat baik itu karena kekuatan saudara. Dasarnya, saudara, semua manusia adalah berdosa. Itu dikatakan satu doktrin namanya doktrin total depravity. Semua manusia sudah jatuh pada dosa. Dan tidak satu pun bisa memuliakan nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong. Yang terakhir kesimpulan khotbah saya apa, saudara? Dengan bagaimana, apa, mengapa, saudara? Kesimpulan saya, mematikan tubuh, mematikan daging harus dilakukan secara terus-menerus sampai saudara mati bertemu muka dengan Tuhan. Selama saudara belum mati, saudara harus bekerja secara luar biasa 24 jam full hidup saudara untuk Tuhan. Berjuang mati-matian, bagaimana mematikan daging itu. Sehingga kita mencapai kesempurnaan walaupun tidak pernah tercapai, tapi itulah tujuan hidup kita. Yang ke satu, yang kedua ada 5 kesimpulan. Yang kedua, motivated berlaku untuk semua dosa. Jangan pernah cuma dosa-dosa tertentu tok saudara tangani. Semua dosa, kecil atau besar, semua harus saudara tangani. Sehingga tidak ada satu pemilihan dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara harus menjadi orang yang cerdik. Saudara. Kalau saudara punya kelemahan-kelemahan dalam bidang-bidang tertentu, saudara harus menghindari. Saudara. Misalnya saudara punya kelemahan masalah cewek. Saudara. Jangan pernah mendekati, saudara. Saudara fatal kalau mendekati, saudara. Jangan pernah main-main dengan pencobaan, saudara. Jangan pernah main-main dengan setan. Pasti saudara habis, saudara. Kalau saya itu tahu itu kelemahan saudara, saudara buang, saudara. Teman saya pada waktu punya kelemahan-kelemahan perzinahan, setelah dia bertobat, saya bilang, handphone itu harus dibuang dikali sama dia. Seluruh HP isi-isinya cewek-cewek dibuang, putus hubungan. Sehingga saudara harus menjadi anak Tuhan yang kuat, saudara. Nggak boleh main-main. Oh, enggak apa-apa. Enggak. Harus betul-betul diringkas semua. Saudara. Itu yang ketiga. Saudara. Yang keempat, saudara, harus ada penyangkalan diri dan pikul salib. Saudara. Mau tidak mau sebagai anak Tuhan, teologi kemauan, teologi yang menyesatkan. Saudara. Teologi betul-betul menyesatkan banyak orang. Kita sebagai anak Tuhan harus menyangkal diri dan pikul salib. Setiap hari. Saudara. Apa menjadi hobi saudara bertengkar dengan Tuhan, saudara lawan dengan sungguh-sungguh. Itu yang terakhir, saudara. Menghidupkan manusia baru. Saudara. Terus hidupkan. Ini namanya bahasa teologinya lagi vivification. Vivification itu menghidupkan manusia baru. Caranya apa, saudara? Saudara sebagai anak Tuhan, saudara banyak belajar firman Tuhan. Tidak ada rasa lebih manjur. Saudara. Saudara mau menjadi manusia baru, banyak belajar firman Tuhan. Siang malam, saya dulu belum bertobat jadi anak setan, jadi anak Tuhan. Saudara. 5 jam, 6 jam saya belajar firman Tuhan. Saya tidak ada bidang teologi. Saya tidak pernah sekolah teologi. Tapi saya merindu untuk belajar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bukan satu kecanduan bagi saya. Kalau tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak enak. Itulah anak Tuhan. Dulu sampai 5 jam, 6 jam. Setelah tua-tua gini agak sulit baca. Kira-kira 1 jam. Tapi mesti baca. Karena kalau nggak baca firman Tuhan, terasa ada sesuatu something wrong. Dan itu anak Tuhan, baca terus, saudara mengerti firman Tuhan, saudara sudah dilengkapi oleh firman Tuhan, betul-betul saudara bisa melawan setan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan saudara. Yang kedua, saudara, menjadi melayani Tuhan dengan serius. Saudara melayani Tuhan dengan serius, jangan setengah-setengah. Saudara. Tuhan tidak senang pada orang-orang suam-suam kuku. Tuhan mengatakan, you panas atau dingin. Kalau you setengah-setengah lebih baik keluar, gak bisa melayani. Itu anak Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh abu-abu. Teologi tidak pernah abu-abu, hitam atau putih. Bahkan Tuhan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tegas, saudara. Konsisten, saudara. Yang terakhir, saudara, banyak berdoa pada Tuhan. Karena kita ini betul-betul mengadakan doa, hanya dengan doa kita bersandar pada Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu. Setiap pagi saya bangun tidur, sebelum saya melakukan apa-apa, sebelum saya kencing, sebelum ke belakang, saya doa sama Tuhan sungguh-sungguh. Sebelum saya melakukan apa-apa, bangun tidur begitu melek, saya keluar dari ranjang, saya duduk dengan yang siap tahun sudah lakukan itu. Karena saya sadar pada saat saya bangun, saya melakukan sesuatu kegiatan, saya tidak pernah mampu berbuat baik. Oleh itu saya berdoa pada Tuhan, tolong mampukan aku berbuat baik. Hanya karena Engkau lah
kami mampu. Dan tiap harus lakukan. Bangun tidur, mau tidur, tengah-tengah tidur, bahkan setiap detik atau setiap jam pada saat menghadapi masalah apapun, doa sama Tuhan. Tuhan, ini aku menghadapi anak seperti ini. Tuhan, ini aku menghadapi problem perdagangan seperti ini. Tuhan, ini aku menghadapi masalah ekonomi. Doa terus. Dengan doa terus, saudara, kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Bila firman yang singkat dengan saudara kuat dalam kehidupan saudara. Amin. Saya silakan pada Bu Host. Terima kasih Pak Liman Handoko.